Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-17. Amsal 21 ayat 17 saya bacakan bagi kita pada kesempatan ini. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Saya baca di dalam terjemahan yang lain. Orang yang gemar bersenang-senang akan tetap berkekurangan. Orang yang suka berfoya-foya tidak akan menjadi kaya. Orang yang gemar berfoya-foya akan menjadi miskin. Orang yang gemar air anggur dan hidup bermewah-mewah tidak akan menjadi kaya. Mencintai kesenangan menuntun kepada kemiskinan. Anggur dan kemewahan tidak pernah membuat kaya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal hari ini menasihatkan kita bagaimana supaya kehidupan kita itu berkecukupan. Kekayaan itu adalah bonus anugerah daripada Tuhan. Karena bagaimana kita bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik tentunya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya dapatkan kiriman satu video yang membuat saya berpikir dan betul-betul melihat bahwa ternyata kekayaan itu tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Nah, berikut videonya, Bapak Ibu Saudara. Lu tahu Mike Tyson nggak? Tahu, dulu dia petinju kelas dunia kan? Iya, dia 20 tahun berkarir, hasilin 400 juta dolar. Tapi akhirnya bangkrut di tahun 2003, hutangnya puluhan juta dolar. Hah, kok gitu sih? Dihabisin buat apa aja? Banyak, rumah mewah, mobil mewah, binatang peliharaan langka. Sayang banget, mungkin dia lupa masa emas karirnya ada batas ya. Iya, makanya atlet terkenal lain yang kayak dia juga ada. Allen Iverson, pemain NBA, sempat akumulasi kekayaan 200 juta dolar. Maradona, pemain bola, sempat akumulasi kekayaan 100 juta dolar. Terus mereka kehilangan semuanya. Iya, mereka jadi miskin. Pelajarannya adalah jago cari duit boleh, tapi harus bisa jaga duit juga. Jangan pernah asumsi masa keemasan lu seumur hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari video yang ada itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kekayaan tidak memberikan jaminan bahwa kita bisa berbahagia sampai hari tua. Ya, bahkan ada yang justru pendapatan penghasilan yang besar juga tidak memberikan jaminan bahwa itu akan menolong kita sampai pada hari tua. Ya, contohnya seperti tadi ada beberapa atlet ya, olahragawan, ada Mike Tyson, kemudian ada Maradona, dan kemudian ada atlet basket yang mereka punya penghasilan sampai nilai rupiah itu triliunan. Tapi pada akhirnya kenapa mereka bangkrut dan pada akhirnya meninggalkan hutang sampai miliaran. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa ternyata ketika kita tidak bisa mengelola berkat kita, pendapatan kita di dalam takut akan Tuhan, maka yang ada itu kemiskinan. Dan yang ada itu adalah penderitaan. Bahwa memang betul orang yang suka foya-foya, orang yang hidupnya hanya untuk mabuk-mabukan, hidupnya untuk hanya mengejar kemewahan, tidak akan pernah kaya, dan justru mereka yang foya-foya itu akan dekat dengan kemiskinan. Nah, Amsal mengajarkan kita hari ini untuk mengelola berkat Tuhan dengan baik. Nah, hari ini kalau kita mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang besar, kita harus memiliki beberapa pandangan berdasarkan firman Tuhan berkaitan dengan pendapatan kita, penghasilan kita, bahkan kekayaan yang kita miliki. Yang harus kita catat baik-baik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kekayaan itu datang daripada Tuhan. Jadi hari ini engkau bisa bekerja dan engkau bisa digaji, mendapatkan upah penghasilan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Sembari engkau mengingat bahwa pekerjaan itu datang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Di dalam terjemahan versi Alkitab Mudah Dibaca dikatakan, berkat Tuhan membuat engkau sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Terkadang justru pendapatan penghasilan kita bahwa kita harus berurusan hukum, bukan? Karena mungkin hasil tipu muslihat, hasil korupsi, hasil nepotisme. Penghasilan kita tidak mendatangkan damai sejahtera. Amsal mengatakan hanya berkat Tuhan yang memberikan sejahtera. Apa artinya engkau korupsi uang banyak, suap sini sana, engkau harus mungkin tidur di hotel dulu untuk dapatkan jabatan, dengan ada jabatan, ada gaji, tunjangan di situ. Namun pada akhirnya tidak memberikan damai sejahtera. Karena uang dari hasil korupsi merampas, memeras upah kerja orang, maka ketika mungkin bunyi ambulans, ya, sirine ambulans, Anda pikir itu bunyi sirine polisi yang mau datang tangkap Anda.
Ya, karena engkau mendapatkan penghasilanmu itu dari hasil kejahatan, maka tidak akan mendatangkan sejahtera. Karena hanya penghasilan yang diberkati Tuhan akan memberikan kita sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Justru banyak orang mengalami kesulitan di dalam hidupnya karena berkat yang tidak dikelola di dalam takut akan Tuhan. Karena berkat yang mereka dapatkan bukan melalui jalan yang benar, justru membawa mereka kepada kesulitan. Anda harus berurusan hukum, Anda nama baikmu hancur, ya bagaimana nanti anak-anakmu, keluargamu. Ya, karena kita mendapatkan penghasilan bukan dari sesuatu yang benar, bukan dari berkat Tuhan, tapi kita melewati jalan-jalan yang salah. Sembari mengingat, Bapak Ibu Saudara, kekayaan itu datangnya daripada Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Yang kedua yang harus kita sadari bersama, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa kekayaan itu datangnya daripada Tuhan. Segala sesuatu, jabatan, harta, kekayaan, semuanya itu datang daripada Tuhan. Berdasarkan Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, saya bacakan bagi kita. Salomo di hari tuanya dia menuliskan bagian kitab ini, di mana dikatakan Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia, kemalangan yang sangat menekan manusia. Ada orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan pahit. Saya bacakan di dalam terjemahan yang lain, versi mudah dibaca, dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di sini. Saya bacakan bagi kita. Kekayaan tidak membawa kebahagiaan. Aku sudah melihat hal-hal lain dalam hidup ini yang tidak adil. Hal itu sangat sulit dimengerti. Allah memberikan harta yang banyak. Allah memberikan harta yang banyak, kekayaan, dan kehormatan kepada beberapa orang. Mereka memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkannya. Tetapi kemudian Allah tidak membiarkannya menikmati semuanya. Beberapa orang asing datang dan mengambil semuanya. Hal itu sangat buruk dan tidak berarti. Raja Salomo di hari tuanya, dia justru mulai merenung dan berpikir bahwa ternyata jabatan, harta, kekayaan, kehormatan, engkau dihormati, dihargai, itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Namun ada orang-orang tertentu yang Salomo lihat di dalam hidupnya bahwa orang-orang ini tidak pernah kekurangan apapun. Semua mereka miliki. Tapi Allah tidak memberikan mereka kemampuan atau karunia untuk menikmatinya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sombong dengan harta benda, kekayaan, jabatan, popularitas. Ketika orang banyak menghormati, menghargaimu, ingat, itu pemberian Tuhan. Bukan jadi sombong dan hebat berkata bahwa itu karena saya. Catat baik-baik itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita bisa menikmati hasil usaha kita pun dengan damai sejahtera, itu datang daripada Tuhan semata-mata. Kasih karunia. Kasih karunia berbicara, Alkitab mencatat Allah adalah kasih. Kasih karunia itu akan nyata, yaitu ketika kita tidak layak menerimanya, tapi Allah memberikannya kepada kita. Itu kasih karunia. Kita tidak layak menerima kekayaan, harta benda, jabatan, popularitas, tapi Allah menganugerahkan kepada kita. Dan Salomo bilang itu adalah kasih karunia. Bahkan ketika kita bisa menikmati hasil kerja kita pun, itu adalah pemberian daripada Tuhan. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-19, ya. Di dalam terjemahan cetakan Alkitab cetak, itu ayat 18. Bapak Ibu Saudara bisa lihat Pengkhotbah pasal 5. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Dan kuasa untuk menikmatinya. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya. Itu pun karunia Allah. Di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup. Dan tentu saja baik sekali jika orang diberikan kekayaan oleh Allah. Dan diberi kesehatan untuk menikmati kekayaan itu. Dapat menikmati pekerjaan dan menerima keadaan dalam hidup benar-benar merupakan pemberian Allah. Jadi Anda bisa diberkati Tuhan, diberikan jabatan, kekayaan, dan bahkan engkau bisa menikmatinya, diberikan kesehatan. Ingat, itu pemberian Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan semata-mata. Kita tidak layak menerimanya, tapi Tuhan memberikannya kepada kita. Kemudian yang ketiga, yang harus kita catat baik-baik. Ketika kita diberikan jabatan, ya harta benda, kekayaan, apa yang harus kita lakukan?
Yang ketiga yaitu kelolalah kekayaan, pendapatan atau penghasilan kita di dalam takut akan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk foya-foya. Jangan sampai nanti seperti Amsal berkata, kemiskinan dan kemelaratan yang akan menimpa engkau. Amsal pasal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Di dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan, hormatilah Tuhan dengan memberi kepadanya hasil yang pertama dari segala usahamu. Maka ia akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan gandum, dan tempat air anggurmu dengan air anggur terbaik sampai melimpah-limpah. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ya, dukung pekerjaan Tuhan, kita bantu panti asuhan, ya, kita dukung mungkin di panti jompo, kita melihat ada orang yang susah, kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam kesusahan, kita beriman dan berdoa minta pekerjaan daripada Tuhan. Tapi begitu Tuhan berikan kita pekerjaan, Tuhan berikan kita apalagi keberhasilan dalam usaha kita, toko kita, restoran kita, proyek kita berhasil, kita sering melupakan Tuhan dan kita tidak memuliakan Tuhan melalui harta kita. Terkadang kita habiskan untuk bayar perempuan, booking hotel, ya, atau mungkin bayar gigolo untuk supaya apa? Kesenangan diri kita. Dan ingat, ketika kita mengelola berkat Tuhan tidak di dalam takut akan Tuhan, maka perhatikanlah. Ketika penghasilan pendapatan kita tidak dikelola dengan benar, maka justru akan mendatangkan malapetaka bagi kita. Ada orang yang justru sudah diberkati, dia pakai uangnya untuk bayar pelacur, perempuan sundal. Ada orang yang sudah diberkati, tapi dia pakai uangnya untuk mengelola dengan cara yang salah. Pada akhirnya mungkin dia ingin bereksperimen, ya. Dia sudah heteroseks, terakhir dia mau jadi homoseks, ya. Dan dia berpikir, sudahlah ini kebetulan ada uang lebih sedikit. Jadi senang-senang coba-coba boleh. Ulangan pasal 23 ayat 18 berkata, justru nanti engkau tidak diberkati. Itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ulangan 23 ayat 18 justru melarang, ya, orang membawa upah, uang sundal atau uang semburit. Anda mengerti semburit kan? Buritan kapal. Buritan kapal arti bagian belakang kapal. Ulangan 23 ayat 18. Janganlah kau bawa uang upah sundalmu. Upah melacur, ya, upah jual diri, upah jadi pelakor, rebut laki orang, ya, upah percabulan. Firman Tuhan bilang, janganlah kau bawa upah sundalmu atau upah semburitmu. Upah semburitmu. Anda tahu kapal itu kan buritan kapal, berbicara tentang homoseksual, ya. Tuhan bilang jangan kau bawa itu ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nasar. Sebab keduanya ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Tuhan keji. Maka Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan, jangan pakai uangmu itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi kau bayar perempuan sundal, kau bayar laki-laki homo mungkin atau lesbian. Kau hidup tidak mengelola berkatmu dalam takut akan Tuhan, itu akan menjadi satu kekejian dan Tuhan akan ambil pulang semua yang telah Dia percayakan. Dan justru hal-hal seperti itu, Roma pasal 20 ayat 17, Amsal 20 ayat 17 jelas berkata, Amsal 20 ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya, roti hasil kejahatan, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali kepada Amsal kita pada kesempatan ini, Amsal 21 ayat 17. Orang yang hanya bersenang-senang, berfoya-foya, menggunakan uang untuk perempuan sundal, untuk berbuat semburit, ya, untuk berbuat persinahan, orang yang gemar kepada pesta pora, minyak dan anggur, tidak akan memberikan kekayaan kepadamu, dan justru hidupmu akan ada senantiasa di dalam kekurangan. Ingatlah ketika engkau diberkati, ada 3 hal yang harus engkau lakukan. Yaitu engkau menyadari bahwa penghasilan pendapatanmu, kekayaan itu datang daripada Tuhan. Yang kedua, ingatlah bahwa kekayaan, bahkan segala sesuatu, jabatan, popularitas, semuanya itu datang daripada Tuhan juga. Tuhan yang memberikan. Bahkan engkau bisa menikmati hasil kerjamu. Itu adalah pemberian Tuhan. Dan yang ketiga, kelolalah kekayaan, penghasilan, pendapatan kita di dalam takut akan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita menjadi bijaksana di dalam mengelola berkat Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan seperti yang dikatakan oleh Amsal. Orang yang suka bersenang-senang, Amsal 21 ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang yang gemar berfoya-foya akan menjadi miskin. Orang yang gemar air anggur dan hidup bermewah-mewah tidak akan menjadi kaya.
Ada kisah nyatanya tadi di video sebelumnya, kiranya itu menjadi perenungan bagi kita. Kelolalah berkat Tuhan di dalam takut akan Tuhan, supaya hidup kita berkecukupan dan nama Tuhan dipuji permuliakan, kehidupan kita menjadi berkat. Kiranya kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.